Paksa masuk wilayah Lebanon, militer Israel dijegat pasukan TNI perdamaian. Sebuah insiden yang menegangkan terjadi di perbatasan antara Israel dan Lebanon ketika militer Israel mencoba melakukan penetrasi ke wilayah Lebanon. Namun, langkah tersebut berhasil dihentikan oleh pasukan perdamaian dari Tentara Nasional Indonesia, TNI, yang ditempatkan di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, dalam misi perdamaian UNIFIL, United Nations Interim Force in Lebanon. Ketegangan memuncak ketika sekelompok kendaraan militer Israel terlihat mendekati zona demiliterisasi. Menurut sumber Kompas TV, pasukan Israel tampaknya berusaha masuk ke wilayah Lebanon untuk melakukan operasi militer terbatas dengan alasan keamanan nasional. Namun langkah ini dengan cepat mendapat respons dari pasukan TNI yang berada di wilayah tersebut. Pasukan TNI yang dikenal dengan disiplin dan kemampuan tempurnya segera memblokir akses dan menghentikan konvoi Israel tersebut. Dalam pertemuan yang penuh ketegangan di antara kedua pihak, Komandan TNI menyampaikan peringatan tegas bahwa setiap upaya untuk melanggar kedaulatan Lebanon akan dianggap sebagai tindakan agresi dan akan dihadapi dengan tindakan tegas sesuai mandat PBB. Sikap kami jelas, kami berada di sini untuk menjaga perdamaian dan melindungi kedaulatan Lebanon. Setiap tindakan yang melanggar aturan internasional akan mendapat respons yang sesuai. Tegas Kolonel Agus Santoso, Komandan Pasukan TNI di perbatasan Lebanon. Insiden ini dengan cepat menarik perhatian internasional. Dewan Keamanan PBB segera mengadakan pertemuan darurat untuk membahas situasi yang berkembang di perbatasan Lebanon-Israel. Beberapa negara anggota, termasuk Rusia dan Prancis, menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap eskalasi ketegangan di wilayah tersebut. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Israel mengenai insiden ini. Namun, beberapa pengamat politik di Timur Tengah menyatakan bahwa tindakan Israel ini mungkin dipicu oleh meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut, serta kehadiran kelompok militan di wilayah Lebanon yang dianggap sebagai ancaman oleh Israel. Pasukan TNI di Lebanon sendiri telah lama dikenal sebagai salah satu kontingen paling profesional dalam misi UNIFIL. Dengan pengalaman yang luas dalam operasi perdamaian di berbagai negara, kehadiran TNI di Lebanon telah menjadi salah satu pilar stabilitas di kawasan yang penuh konflik ini. Insiden ini berakhir dengan penarikan mundur pasukan Israel dari area perbatasan, sementara pasukan TNI tetap siaga untuk memastikan tidak ada pelanggaran lebih lanjut terhadap zona demiliterisasi. Meski ketegangan mereda, situasi di perbatasan tetap diawasi dengan ketat oleh pasukan perdamaian PBB. Ketegangan di perbatasan Israel-Lebanon semakin memuncak. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, mendesak TNI perdamaian untuk pulang dan mengosongkan Lebanon dengan alasan bahwa Israel akan melakukan serangan besar-besaran. Ancaman ini tidak hanya menambah ketegangan yang sudah panas, tetapi juga menempatkan TNI perdamaian dalam posisi sulit. Israel bahkan mengancam akan menghancurkan TNI perdamaian jika mereka tetap berada di Lebanon. Konflik antara Israel dan Hizbullah yang berpusat di Lebanon telah berlangsung selama beberapa dekade. Selama bertahun-tahun, kedua belah pihak telah terlibat dalam berbagai aksi militer dan serangan balasan yang telah menyebabkan kerusakan dan korban jiwa di kedua sisi. Pasukan TNI perdamaian ditempatkan di Lebanon
sebagai bagian dari misi PBB untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Namun, situasi semakin memanas setelah pembunuhan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, oleh Israel. Hizbullah meningkatkan serangan balasan, dan Israel merespons dengan serangan udara yang masif ke Lebanon. Di tengah situasi yang tegang ini, ancaman terbaru dari Israel semakin memperburuk keadaan. Dalam pernyataannya, IDF dengan tegas meminta TNI perdamaian untuk segera meninggalkan Lebanon. Mereka mengklaim bahwa kehadiran TNI perdamaian menghambat operasi militer mereka terhadap Hizbullah. Israel juga mengancam akan melakukan serangan besar-besaran yang tidak hanya menargetkan Hizbullah, tetapi juga dapat mengenai pasukan TNI perdamaian jika mereka tetap berada di Lebanon. Ancaman ini disampaikan melalui berbagai saluran diplomatik dan militer. Israel menegaskan bahwa mereka tidak akan bertanggung jawab atas keselamatan pasukan TNI perdamaian jika mereka tidak mematuhi perintah untuk pergi. Ini merupakan ancaman serius yang memaksa TNI perdamaian dan komunitas internasional untuk menilai kembali situasi dan mempertimbangkan langkah-langkah yang diperlukan. TNI perdamaian berada dalam posisi yang sangat sulit. Mereka ditempatkan di Lebanon dengan mandat internasional untuk menjaga perdamaian, tetapi kini dihadapkan pada ancaman langsung dari Israel. Komandan TNI Perdamaian, Kolonel Agus Santoso, menyatakan bahwa mereka akan tetap menjalankan tugas mereka sesuai dengan mandat PBB, tetapi juga mempertimbangkan keselamatan pasukan mereka. Kami di sini untuk menjaga perdamaian dan stabilitas, bukan untuk terlibat dalam konflik. Namun, keselamatan personel kami adalah prioritas utama, kata Kolonel Agus. Dia juga menyatakan bahwa mereka akan berkoordinasi dengan PBB dan pasukan internasional lainnya untuk menilai situasi dan memutuskan langkah-langkah selanjutnya. Amerika Serikat, sebagai sekutu utama Israel, berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, mereka mendukung keamanan Israel, tetapi di sisi lain, mereka juga harus menghormati mandat PBB dan mendukung misi perdamaian. PBB dan berbagai negara terus berupaya untuk menemukan solusi diplomatik yang dapat meredakan ketegangan. Di Lebanon, situasi semakin tidak menentu. Warga sipil yang tinggal di dekat markas TNI Perdamaian merasa khawatir akan kemungkinan serangan besar-besaran dari Israel. Banyak dari mereka yang terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman, meninggalkan rumah dan harta benda mereka. Pasukan Hizbullah juga meningkatkan kewaspadaan mereka. Mereka memperkuat pertahanan di sekitar markas mereka dan bersiap menghadapi kemungkinan serangan dari Israel. Ketegangan di perbatasan semakin meningkat, dengan laporan tentang bentrokan sporadis dan serangan roket yang terus terjadi. TNI Perdamaian menghadapi tantangan besar dalam situasi ini. Mereka harus menjalankan tugas mereka untuk menjaga perdamaian, sambil memastikan keselamatan personel mereka. Koordinasi dengan PBB dan pasukan internasional lainnya sangat penting untuk menilai situasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Selain itu, TNI Perdamaian juga harus berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia untuk memastikan dukungan dan bantuan yang diperlukan.